Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali mereaction ceramah dongengan dari para habaib kaum muslimin. Dan kali ini kita kembali mereaction ceramah dongengan dari Habib Novel Alaidrus. Katanya kaum muslimin, ada mbah-mbah yang jadi wali, kemudian punya karomah melipat bumi, mampu melipat bumi. Bumi dilipat. Emang sarung? Coba kita simak bagaimana celotehan dari Pak Novel ini. Lanjut boleh, Mbah Mangli. Nah, Mbah Mangli ini punya salah satu dari sekian banyak karomahnya adalah lipat bumi. Mau cerita kisah yang nyata atau kisah yang karangan-karangan? Kalau ini semua cerita ada sanadnya. Tahu cerita karangan-karangan? Jenengan suka kok cerita karangan drama Korea, itu kan karangan. Jenengan suka kan film-film Marvel itu, apa Captain America, apalagi itu? Itu yang muda-muda itu ya. Doraemon yang di Jepang, jendela Doraemon ya. Nah, kaum muslimin, ini jendela Doraemon katanya. Kami jadi ingat pernah membahas dongengan Pak Novel ini. Katanya ada Habib yang punya karomah. Karomahnya kayak Doraemon, persis. Punya jendela ajaib. Bisa untuk kemana saja. Kalau pengen kemana-mana itu tinggal buka jendela, sampai. Dan kayaknya memang ketika membuat dongengan itu, dongengan karomah wali yang katanya punya karomah jendela sakti itu, mungkin itu kisahnya ngadopsi dari cerita Doraemon ini ya. Masalahnya sama. Doraemon punya jendela ajaib yang untuk pergi kemana saja. Dan wali yang diceritakan sama Pak Novel juga sama, punya jendela ajaib. Jadi kayaknya memang Pak Novel ini ngambil dari kisah Doraemon ini. Ketahuan ya. Tapi beda lagi nih kaum muslimin. Karomah Mbah Mangli ini beda lagi. Katanya cerita Mbah Mangli ini ada sanadnya, bukan karangan-karangan. Ini jual sanad ini kaum muslimin. Jual sanad untuk mengelabuhi kaum muslimin. Kalau awal munculnya cerita itu karangan, ya, mau disebut bersanad, yang panjang sanadnya itu seperti rantai emas, yang panjangnya dari langit sampai ke bumi, yang bisa dikeluarkan sama karomah seorang habib itu ya sama aja, tetap dongeng namanya. Ya. Itu dongengan Abu Nawas, dongengan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, itu juga bersanad. Ada dari si A ke si B ke si C, D, E, F, G dan seterusnya sampai sekarang. Ada sanadnya. Tapi awal munculnya itu jelas karangan. Sama kayak Mbah Mangli ini. Coba kita lanjutkan kaum muslimin. Bagaimana karomah Mbah Mangli ini? Naruto, apalagi? Superman, apalagi? Batman, Cacing Man. Ini kisah nyata. 2 saja cukup. Boleh ya? Saya punya teman di Jakarta. Teman saya ini muridnya Mbah Mangli. Mbah Mangli itu dulu punya pengajian rutin di Jakarta. Pengajian rutin di Jakarta. Pengajiannya itu habis sholat isya langsung. Ya, habis sholat isya langsung. Baca wirid, baca sholawat. Nah, sementara baca nariyah. Ya, baca nariyah. Habis asar menjelang maghrib, nanya sama supirnya Mbah Mangli, sudah sampai mana sih Mbah? Habis asar menjelang maghrib. Dijawab, masih di Solo Tigo. Zaman itu belum ada tol. Naik pesawat pun ya nggak ngejer. Lah kalau jam segitu dibilang masih ada di Solo Tigo, kira-kira isya nyampe Jakarta nggak? Nggak mungkin. Tapi ya itu menjelang maghrib beberapa saat Mbah Mangli masuk mobil, terus ngomong sama supirnya, melek, injak gas, ojo ngerem. Sanggup jadi supirnya? Itu suruh melek, nggak boleh merem dan nggak boleh ngerem, harus ngegas terus. Nah, teman saya yang di Jakarta habis maghrib nyantai-nyantai di rumah, lawang simbah masih di Solo Tigo, yang nggak mungkin pengajian rawuh, nggak mungkin. Tapi subhanallah, nggak lama kemudian teman saya ditelepon,
Simbah sudah ada di lokasi. Teman saya kaget, langsung cepat-cepat berangkat ke lokasi. Dan sampai di situ udah terlambat, Simbah sudah mulai pengajian. Dopok Jan. Habis asar menjelang maghrib. Katanya Mbah Mangli ini masih di Salatiga. Dan waktu itu belum ada tol. Mau naik pesawat katanya nggak terkejar. Emang pesawat bisa ngadang di jalan? Kok mau naik pesawat? Kalau mau nipu ya mbok yang profesional dikit lah ya. Dan katanya tadi belum ada tol. Tiba-tiba sore masih di Salatiga sebelum maghrib. Isya sudah sampai di Jakarta kaum muslimin, sudah ngisi pengajian. Ini dopok ini, ya, dopos, ngedabrus, ngapusi, ya. Kami pernah kaum muslimin dari Surabaya ke Jakarta. Ini pakai mobil sendiri nih, ya, orang dua. Dari Surabaya, Kenjeran, itu habis zuhur. Sampai Jakarta, itu di Cengkareng, itu pagi kaum muslimin, subuh. Besok paginya subuh. Subuh baru nyampe. Padahal itu non-stop. Cuma berhenti itu isya. Ya, isya berhenti, makan, sholat. Nggak lama, lanjut lagi perjalanan. Dan waktu itu sudah ada tol kaum muslimin, tahun 2018. Meskipun tolnya belum full, belum tersambung full seperti sekarang. Masih putus-putus. Masih keluar masuk ya. Itu semalaman baru sampai Jakarta. Lah ini belum ada tol, maghrib masih di Salatiga. Isya sudah di Jakarta. Cuma sejam nyampe. Hebat banget ya. Tapi ya namanya wali kan ya. Apa sih yang nggak bisa? Nabi nggak bisa, wali bisa. Allah bilang stop, wali masih bisa lanjut. Bayangkan Nabi Isra Mi'raj itu cuma sekali seumur hidup. Tapi wali bisa 70 kali dalam sehari. Bayangkan, sehari 70 kali. Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad SAW selama menjadi nabi cuma sekali kaum muslimin. Pokoknya kalau wali itu udah hebat lah, nggak ada tandingan. Ilmunya banyak, ngelipat bumi ya. Pokoknya matanya melek, injak gas, jangan ngerem. Padahal mobilnya nggak hidup itu. Ngimpi. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Nah disitulah teman saya nanya sama sopirnya, tadi katanya masih di Salatiga. Iya. Lah kok pesekan yebo? Lembu piye? Lah pokoknya saya disuruh ngegas, nggak boleh ngerem, suruh melek. Ini termasuk ilmunya Mbah Maimun Zubair rahimahullah. Beliau kalau sama supirnya kalau udah mau terlambat itu nyantai saja, wis digas aja diirim melek gitu ya. Oh saya insya Allah sanggup jadi supirnya. Kenapa? Yang nyuruh Mbah Yai ora kakek mikir, nah awakmu kakek mikir loh, ora pantes dadi supire. Mbah Yai pripun tuh Mbah Yai mosok ngegas gak ngerem kok nabrak piye lah. Kakean nih mikir, itu namanya nggak percaya sama ilmunya kiai. Lanjut Bu. Jawaban sopirnya ditanya lewat Cirebon enggak? Ya lewat. Kota-kota besar itu kan lewati kota. Lah aku ndelok kabeh gak merem kok. Jalanan biasanya ya lewat jalanan biasanya. Lah kok sak jam tekan yo bro. Nah itu Isra Mi'raj ya. Lewat Masjidil Haram, lewat Masjidil Aqsa, lewat Madinah, lewat langit pertama ini, ternyata tempat duduknya masih anget, melek. Perbandingannya itu loh kaum muslimin ya, sama Isra Mi'raj. Perbandingannya Isra Mi'raj sama Nabi. Ya Allah. Mbah Mangli. Perbandingannya sama Nabi luar biasa. Ya. Mereka ini nggak mau kalah sama Nabi. Ya. Sama malaikat nggak mau kalah. Sama Nabi nggak mau kalah. Sama Allah saja nggak mau kalah mereka ini. Ya. Kata Allah, orang mati, ya, mati di atas kekafiran, kekal di dalam neraka. Kalau wali, enggak. Orang mati di atas kekafiran masih bisa diislamkan. Malaikat di dalam kubur kalah sama wali, ya, kalah sama Habib. Nabi Isra Mi'raj seumur hidup cuma sekali. Mereka wali-wali, para habaib, ya, walinya para habaib, ini bisa 70 kali di dalam sehari. Coba,
Apanya kalau nggak rusak tatanan agama ini diolah sama mereka ini ya. Ngaku-ngaku cucu Nabi tapi ngerusak tatanan agama ya. Cuma orang yang nggak waras yang percaya sama dongengan yang seperti ini ya. Coba seberapa alimnya Mbah Mangli ini coba. Sampai karomahnya sebegitu hebat. Padahal Mbah Mangli ini nggak dipakai ilmunya sama kaum muslimin. Siapa yang pakai? Coba. Bandingkan dengan para ulama yang lebih alim. Yang jelas diakui sama ulama dunia dari dulu sampai sekarang. Sampai nanti. Ya, kok kalah sama Mbah Mangli? Coba, masih walian mana dibandingkan dengan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni pengen ketemu Nabi, itu nggak bisa kaum muslimin. Padahal jelas, dia ini dijamin surga. Jelas. Kalau dia diberikan karomah, yang seperti Mbah Mangli, sudah ketemu sama Nabi. Nyusul Nabi di medan peperangan. Ya, singkat waktunya. Udah gitu pulang ke orang tuanya lagi. Karena dia anak yang berbakti sama orang tua. Lah Mbah Mangli ini apa istimewanya? Ya, yang jamin surga siapa? Nggak ada. Kok punya karomah yang seperti itu? Ada. Ya, ini dongeng nggak jelas ini ya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghentikan para pendongeng yang seperti itu kaum muslimin ya, supaya tatanan Islam ini nggak dirusak, nggak tambah rusak oleh mereka ini ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.